Perkenalkan, nama saya Gresiva Jessica Gerung, nomor MPM 21612988. Saya akan menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Di Indonesia, PT Lemonilo Indonesia Sehat atau Lemonilo adalah perusahaan startup atau rintisan yang menyediakan produk-produk alami untuk dapat mendukung pola gaya hidup sehat di Indonesia. Lemonilo menyediakan marketplace yang menyediakan produk-produknya bagi konsumen dan reseller mereka. Perusahaan rintisan Lemonilo didirikan oleh Cynthia Nur Fauzi sebagai CEO atau CEO, Ronald Wijaya sebagai CEO dan Yohanes Ardian sebagai Chef Produk dan Teknologi. Lemonilo resmi berdiri pada tanggal 1 Oktober 2016 dengan mengusung konsep gaya hidup sehat. Lemonilo muncul pertama kali sebagai lokal pasar yang menjual produk-produk sehat dan natural dengan harga terjangkau. Pemasaran Lemonilo dalam menjual produk dapat melalui e-commerce. Selain itu, e-commerce Lemonilo juga menyediakan aplikasi mobile, serta tersedia juga beberapa di supermarket dan minimarket. Pada saat ini, Lemonilo sudah ada 28 wilayah di Indonesia. Tujuan dari perusahaan Lemonilo dalam memasarkan produknya di Indonesia adalah membangun masyarakat Indonesia untuk mengubah pola atau gaya hidup yang awalnya lebih memilih mengonsumsi makanan cepat saji menjadi pola hidup yang sehat dengan produk konsumsi yang sehat bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, perusahaan Lemonilo juga dapat mengubah perspektif masyarakat terhadap makanan cepat saji yang biasanya disebut junk food menjadi makanan yang cepat saji, sehat, dan aman dikonsumsi dalam bentuk makanan. Contoh dari produk Lemonilo yang merupakan makanan cepat saji namun baik dikonsumsi setiap hari dan bisa menjadikan makanan itu untuk pola hidup sehat adalah mie instan yang bahan utamanya menggunakan bahan-bahan alami seperti saripati sayur bayam tanpa perasa, pengawet, dan pewarna sintetis. Contoh mie Lemonilo varian kari menggunakan bahan dari kunyit, ketumbar, dan lada hitam. B. Permasalahan. Di sini terdapat dua permasalahan. Yang pertama, bagaimana strategi atau cara Lemonilo memasarkan produknya. Yang kedua, bagaimana strategi Lemonilo bersaing dengan kompetitor. C. Tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui strategi atau cara Lemonilo memasarkan produknya. Yang kedua, untuk mengetahui strategi Lemonilo bersaing dengan kompetitor. Perkenalkan, nama saya Hendra. NPM saya 21612989. Saya akan menjelaskan tentang strategi Lemonilo untuk memasarkan produknya. Cara yang pertama, dengan mengunggah foto yang menarik di media sosial. Cara ini cukup efektif karena dijamin seperti ini orang banyak menggunakan media sosial bukan hanya untuk menjadi diary, tapi sebagai bahan untuk mencari makan, barang, dan tempat. Oleh karena itu, cara ini cukup efektif bagi kita untuk mempromosikan atau memasarkan produk yang kita jual. Yang kedua, dengan hal-hal yang harus diperhatikan saat mengunggah produk di marketplace. Jadi Irfan Probowo selaku manajer Lemonilo menjelaskan bahwa foto yang diunggah ke marketplace harus memiliki prinsip 5W1H. Jadi foto yang harus diunggah harus mencakup antara lain detail angel, fungsi produk saat digunakan dan dikonsumsi, tambahan desain, nilai jual, hingga harga. Irfan juga menjelaskan judul foto produk yang digunakan harus diperhatikan juga. Pastikan judul tidak boleh lebih dari 70 kata, bahkan lebih dari 70 kata. Rumus yang harus diperhatikan adalah jenis produk, merek, keterangan, dan promosi yang akan kita gunakan. Yang terakhir, mengunggah produk ke marketplace harus menyertakan deskripsi atau keterangan yang jelas agar
masyarakat dapat memahami produk apa yang Anda jual. Hal-hal yang harus ada dalam deskripsi atau keterangan produk adalah spesifikasi atau fitur, keunggulan, kelengkapan, garansi, dan warna. Lanjut yang ketiga, membuat WhatsApp bisnis. Membuat WhatsApp bisnis sangatlah penting karena dapat memudahkan konsumen dalam berkomunikasi dengan penjual. Selain itu akan terlihat lebih profesional. Dengan membuat WhatsApp bisnis, kamu bisa membuat halaman toko di profil WA dan juga bisa menambahkan link yang langsung menghubungkan ke WhatsApp bisnismu di halaman media sosialmu. Kemudian yang keempat adalah mencari tempat jualan yang tepat sasaran. Tidak hanya WhatsApp tempat untuk mempromosikan barang jualanmu, tapi bisa juga terjun langsung ke lapangan untuk mempromosikan barang yang dijual. Bisa lewat grup-grup yang ada di Facebook atau minta bantuan teman-teman dan saudara. 92% calon konsumen percaya dengan rekomendasi produk yang berasal dari teman-teman terdekat. Yang kelima adalah mulai berjualan dari orang terdekat lalu bangun kepercayaan agar mendapatkan review bagus. Bagi kamu yang baru mulai merintis usaha berjualan, cobalah untuk berjualan ke orang terdekat seperti teman, tetangga sekitar, karena seringkali kita tidak menyadari bahwa konten dari orang terdekat bisa membawa dampak yang besar bagi penjualan kita. Karena dari orang terdekat yang membeli produk kita bisa membawa konsumen yang baru lewat review yang baik yang diberikan oleh orang terdekat. Mengapa review sangat penting? Menurut Irfan, 91% orang akan membawa review, 80% orang akan percaya pada tulisan dan review. Kemudian pelajari tentang prinsip copywriting. Jadi copywriting adalah suatu metode materi pemasaran yang mampu membujuk audiens di dalamnya guna melakukan berbagai tindakan yang memang Anda inginkan. Contohnya membeli suatu produk ataupun layanan, berlangganan newsletter, menghubungi sales penjelasan, dan lain-lain. Selain itu, copywriting juga bisa dipakai dalam pemasaran, seperti teks pada landing page, artikel blog, post media sosial, headline, dan meta description berlayar di Google atau media sosial. Mengapa copywriting itu penting? Karena copywriting adalah salah satu aspek saat kamu sedang memasarkan produk yang kamu jual. Copywriting berguna untuk menarik perhatian konsumen untuk membeli produk yang dijual. Prinsip copywriting sangat sederhana. Terdiri dari nama produk yang jelas, tag dan hashtag jika beriklan di media sosial. Additional value, misalnya gratis merchandise untuk jumlah pembelian tertentu. Call to action berupa ajakan cara memesan produk yang sedang kamu pasarkan. Yang terakhir adalah promo gratis ongkos kirim atau ongkir. Promo gratis ongkir adalah salah satu strategi atau cara dalam pemasaran suatu produk yang akan kita jual. Menurut Irfan, ongkir atau gratis ongkir kirim ternyata lebih disukai konsumen dibandingkan promo potongan harga. Karena ongkos kirim atau ongkir biasa jauh lebih mahal dari barang yang akan kita beli. Oleh karena itu, konsumen lebih cenderung memilih produk yang gratis ongkir atau gratis ongkos kirim. Irfan juga menjelaskan kamu dapat menerapkan subsidi silang, yakni memberikan promo gratis ongkir untuk pembelian tertentu agar tidak mengalami kerugian. Perkenalkan, nama saya Hendra dan saya akan menjelaskan tentang strategi Lemonilo bersaing dengan kompetitor. Yang pertama adalah mengamati pasar dan kenali kompetitor atau pesaing Lemonilo. Untuk menghadapi kompetitor, Lemonilo harus mencari siapa kompeten yang paling cocok untuk dijadikan saingan
dalam pasar saat ini agar tidak terjadi kesalahan langkah dalam menghadapi kompetitor. Sebagai contoh, kompetitor yang saat ini memegang pasar adalah produk Indomie. Produk Indomie sudah sangat dikenal oleh pasaran saat ini karena harganya yang terbilang murah dan juga rasa yang dapat diterima oleh kebanyakan orang. Dan Indomie ini juga menjadi salah satu makanan favorit bagi kaum yang memiliki kekurangan ekonomi yang bisa saja diakibatkan oleh berbagai hal. Setelah mengetahui siapa pesaing yang tepat dijadikan saingan tanpa disadari atau tidak secara langsung, Lemonilo dapat menentukan cara menghadapi kompetitor tersebut. Perubahan minat atau kebutuhan pokok pada konsumen tentu menjadi faktor penting yang harus diperhatikan oleh Lemonilo. Lemonilo harus mencari cara agar produknya menjadi kebutuhan pokok konsumen selain dari produk Indomie. Kemudian yang kedua adalah menciptakan produk yang berbeda. Jadi Lemonilo harus menciptakan produk yang berbeda melalui inovasi, dan inovasi tersebut harus terus dilakukan dan diuji coba agar menciptakan produk yang lebih menarik, lebih diminati oleh konsumen yang belum pernah dilihat oleh konsumen dari segi desain produk atau desain grafis, dan dapat menciptakan keunikan dalam memproduksi barang yang dikonsumsi agar memiliki ciri khas yang berbeda dan mempunyai daya tarik tersendiri yang berbeda pula, sehingga produk Lemonilo dapat dikenali masyarakat karena memiliki perbedaan yang besar dengan produk lain. Hal ini pun dapat memicu para konsumen agar lebih memilih produk Lemonilo itu sendiri dibandingkan dengan produk lain. Tidak hanya itu, Lemonilo juga harus menciptakan produk di bidang lain agar di setiap pasaran selalu terdapat nama produk Lemonilo. Kemudian yang ketiga adalah menonjolkan keunggulan produk Lemonilo. Dalam hal ini, Lemonilo harus tetap menjaga produknya dari segi kualitas produk Lemonilo, pelayanan yang baik yang harus dilakukan oleh orang yang menawarkan produk Lemonilo kepada konsumen. Jika hal ini berhasil dilakukan dan menjadi sebuah keunggulan dalam pasar, maka loyalitas terhadap produk Lemonilo akan meningkat atau semakin tinggi. Lemonilo memiliki keunggulan dalam memamerkan produk mie-nya, di mana produk tersebut dibuat dengan serat sayur-sayuran yang tentunya menjadi makanan sehat untuk keluarga tanpa bahan pengawet dan juga memiliki warna yang berbeda dengan produk mie yang lainnya, yaitu warnanya hijau di produk Lemonilo. Kebanyakan produk mie di Indonesia berwarna kekuningan dan menggunakan bahan pengawet. Bentuk mie Lemonilo juga tidak keriting, melainkan lurus. Hal ini dapat menjadi keunggulan di pasaran yang bisa menjadi daya tarik tersendiri di pasaran karena melainkan harga yang cukup terjangkau tanpa bahan pengawet dan sehat untuk dikonsumsi. Hal ini pula dapat menjadikan pengganti mie yang biasanya menjadi kebutuhan pokok para konsumen. Tidak hanya itu, Lemonilo tidak hanya menjual produk mie saja, melainkan juga produk dalam bentuk rempah-rempah, masker, kain, piring, merek Lemonilo, snack, sumpit, dan masih banyak lagi produk Lemonilo di bidang ini yang dapat menjadi suatu keunggulan untuk bersaing dengan kompetitor lain. Perkenalkan, nama saya Vina, NPM saya 216129986. Saya akan menjelaskan gambar dari strategi pemasaran Lemonilo. Gambar pertama adalah artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina beserta Rafathar sedang mempromosikan produk mie Lemonilo melalui media YouTube. Gambar kedua ialah The Baldies resmi menjadi brand ambassador dari Lemonilo. Untuk gambar yang ketiga adalah reseller dari Lemonilo yang disebut Wiranilo ialah Dwi Irwanto. Perkenalkan, nama saya Vina, NPM saya 216129986. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari penulisan.
Perusahaan memiliki tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Salah satu perusahaan rintisan yang cukup terkenal di Indonesia ialah PT Lemonilo Sehat, merupakan perusahaan yang menyediakan produk-produk alami untuk dapat mendukung pola gaya hidup sehat di Indonesia. Tujuan dari perusahaan Lemonilo dalam memasarkan produknya di Indonesia adalah membangun masyarakat Indonesia untuk mengubah pola atau gaya hidup yang awalnya lebih memilih mengonsumsi makanan cepat saji menjadi pola hidup yang sehat dengan produk konsumsi yang sehat bagi masyarakat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Vina, NPM saya 216129986. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan yang berlanjut dari slide sebelumnya. Tujuan dari penulisan ini ialah untuk mengetahui bagaimana strategi pemasaran Lemonilo dan strategi bersaing dari Lemonilo terhadap kompetitor. Strategi Lemonilo dalam memasarkan produknya ialah dengan mengunggah foto yang menarik di media sosial, mengunggah produk ke marketplace atau e-commerce, membuat WhatsApp bisnis, mencari tempat jualan yang tepat sasaran, mulai berjualan dari orang terdekat, kemudian dapat disebarluaskan dengan review yang bagus, memiliki prinsip copywriting, dan mengadakan promo gratis ongkir. Lemonilo terus berinovasi dan kreatif dalam mengembangkan ide-ide pemasaran dan produksinya. Perkenalkan, nama saya Vina, NPM saya 216129986. Saran dari penulis. Menurut pendapat penulis, pemasaran dan promosi perusahaan sangat penting untuk sebuah produk agar dapat terjual. Maka dari itu, perusahaan diharapkan dapat memiliki semangat yang tinggi untuk dapat berinovasi, menciptakan atau mengembangkan produk. Berinovasi dalam mengembangkan strategi, rencana, dan ide yang kreatif agar semakin menarik. Selain itu, perusahaan diharapkan selalu menerima kritikan dan saran yang membangun untuk kebaikan perusahaan, selalu memperhatikan keluhan konsumen mengenai produk yang dibutuhkan konsumen agar perusahaan dapat mengambil langkah yang tepat dalam pengambilan keputusan supaya tujuan dari perusahaan dapat tercapai.